Cara trading forex. Video yang ini akan sedikit panjang untuk menjelaskan kalian semua gimana cara trading forex yang benar. Yang benar paling nggak menurut kita gimana cara yang kita lakukan selama ini. Dengarkan baik-baik, tonton sampai habis supaya wawasan kalian terbuka dengan sangat lebar. Yang harus kalian pahami pertama kali, kalian harus mengerti bagaimana bisnis forex dilakukan. Kalian harus mengerti bagaimana profesional melakukan bisnis forex. Dalam artian bisnis forex di sini kita trading ya, bukan IB atau bukan sell segala macam. Kenapa harus meniru cara profesional dalam trading? Sederhana aja, kalau kita mau jadi seorang ahli dalam sebuah bidang, mau nggak mau kita harus memahami seluruh seluk-beluk dalam bidang tersebut. Kalau kalian pengen jadi seorang gitaris yang hebat, berarti mau nggak mau kalian harus menjadi seorang profesional dalam bidang gitar. Kalau kalian ingin menjadi seorang cook yang hebat, kalian ingin menjadi seorang chef, tentu kalian melirik kepada orang-orang yang jago masak. Begitupun dalam dunia forex. Kalau kalian ingin menjadi jago dalam bidang forex, kalian ingin menjadi ahli dalam trading forex, berarti kalian harus melirik ke orang-orang yang profesional di bidang forex. Tentunya siapa lagi kalau bukan bank dan investment firm. Bank dan investment firm adalah mereka yang sudah pasti jago dalam bidang forex, ahlinya dalam bidang forex. Kan nggak mungkin kita belajar trading kok sama orang yang jago masak. Kita belajar trading kok malah sama orang yang jago main musik. Kan nggak masuk akal. Ilmunya kayak gimana nanti yang diajarin sama orang kayak gitu. Berarti kita harus meniru ilmu yang digunakan oleh para profesional di bank dan investment firm. Karena secara logika, mereka yang sudah sejak dulu melakukan trading forex daripada kita. Mereka udah melakukan trading forex mungkin sejak 1960, 70, 80. Terus bagaimana mungkin kita mau trading forex kok malah belajar ke sumber yang bukan dari tempat asalnya? Itu yang harus kalian fokuskan pertama kali. Berarti untuk belajar trading forex, kalian harus mengetahui bagaimana cara profesional, bagaimana para OG melakukan trading forex. Jadi yang pertama-tama yang mau kalian fokuskan dalam trading forex itu adalah suku bunga. Jangan trading forex tanpa memahami suku bunga sama sekali. Karena tanpa memahami suku bunga, itu sama aja kayak kalian pengen buka coffee shop, tapi kalian nggak paham apa-apa soal kopi. Kalau kalian nggak paham soal kopi, gimana mau buka coffee shop? Apa yang mau kalian jual? Kalau kalian sendiri bahkan nggak tahu cara membuat kopi. Kopi adalah bahan utama yang kalian gunakan dalam produk kalian. Mau nggak mau, kalian harus jadi jago soal kopi, supaya produk kalian nanti nggak payah rasanya. Nah, begitupun dalam forex. Kalian harus paham soal suku bunga. Karena suku bunga adalah jantung utamanya forex. Kalian pengen jadi arsitek tapi nggak paham bahan bangunan dan matematika, gimana mau jadi arsitek? Kalian pengen jadi pilot tapi nggak paham cara menerbangkan pesawat dan sistem-sistem penerbangan, gimana mau jadi pilot? Kalian pengen jadi dokter tapi malah nggak paham soal anatomi tubuh dan semua yang ada di dalamnya, gimana mau jadi dokter? Kan nggak masuk akal. Kalau kita trading forex tapi nggak paham suku bunga, gimana ceritanya mau jadi jago dalam trading forex? Nah, berarti suku bunga adalah hal yang mau kalian fokuskan pertama kali saat belajar menguasai trading forex. Oh, terus gimana soal teknikal? Banyak yang bilang kalau kita nggak perlu belajar suku bunga. Terus teknikal gimana? Well, teknikal nanti kita jelaskan di akhir. Kenapa teknikal bukan di bagian yang pertama, kok malah di terakhir? Ada alasannya. So, yang mau kita cari tahu dalam forex itu adalah suku bunga. Karena dengan mengetahui suku bunga, memahami suku bunga, kalian bisa dengan cepat menentukan harus buy atau sell. Karena literally trading itu cuma dua, buy atau sell. Nah, orang kan banyak yang salah milih. Orang rata-rata milih pilihan yang salah. Terus kok bisa? Hanya dua ini harusnya probabilitasnya 50%. Tapi kok rata-rata malah kayak 80% salah terus gitu kan. Hanya 20% yang benar. Dengan memahami suku bunga, itu akan meningkatkan probabilitas kalian. Bahkan memutarbalikkan. Yang awalnya hanya 20%, 30% benar, maka akan menjadi sebaliknya. 60%, 70%, 80% kalian akan selalu milih pilihan yang benar. Paling tidak. So, coba kita lihat kembali dalam forex. Karena forex itu adalah mata uang, dan mata uang itu adalah produk utamanya bank. Bank menghasilkan profit dari mata uang dengan cara meletakkan bunga di mata uang tersebut. Jadi, bunga adalah sumber pendapatan utama bank. Berarti kalau kalian pengen belajar forex, kalian secara nggak langsung juga belajar soal bank. Yaitu soal suku bunga. Logika sederhananya, kalian datang ke bank, ngomong sama tellernya, kalian minjem duit 100 juta. Terus orang bank ngasih kalian 100 juta dengan bunga dianggaplah 10%. 10% ini adalah jumlah keuntungan yang bank dapatkan. Tentunya bank selalu berusaha memberikan bunga yang, well, anggap aja lebih besar pada umumnya. Karena semakin besar bunga, pastinya bank juga semakin profit. Nah, masalahnya, bank tentunya harus membagikan profit tadi 10% ke para investor. Siapa aja investor? Ya, mereka yang meletakkan uang di bank tersebut. Itu artinya, investor pun juga menyukai mata uang yang memiliki suku bunga yang
tinggi. Dengan sebuah mata uang memiliki suku bunga yang tinggi, artinya akan ada banyak sekali investor, trader yang akan membeli mata uang tersebut. Karena kalau misalkan kalian melihat sebuah mata uang dengan suku bunga anggaplah 8%. Kalian pasti menganggap oke, 8% ini guaranteed return yang akan dipastikan setiap tahun dibayarkan ke depannya. Fix, aku bakal ambil ini. Aku nggak mau ngerisikoin duitku lebih besar lagi. 8% tiap tahun adalah angka yang bagus. Deposito, obligasi, itu adalah salah satu jenis pengantar trading forex. Berarti dengan mengetahui suku bunga, kalian akan mengetahui berapa banyak secara kasar peminat sebuah mata uang tersebut. Pada dasarnya kalian semua pasti ingin memaksimalkan return yang kalian dapat ketika berinvestasi. Ada berbagai macam orang yang mungkin investasi ke saham, atau mungkin reksadana, atau mungkin ke emas, atau mungkin ke properti. Nah, di sini masing-masing aset punya resiko dan returnnya sendiri-sendiri. Saham yang bisa kita kenal dengan high risk, high return, dan juga mungkin kripto, super high risk dan super high return. Atau kalau kalian misalkan orang yang tipikal gak suka meresikokan banyak, kalian mungkin bakal pilih ke deposito atau obligasi yang lebih rendah resiko dan tentunya returnnya juga lebih kecil. Dalam dunia forex itu juga diterapkan. Jadi masing-masing mata uang di dunia itu punya suku bunga yang berbeda-beda. Ada mata uang yang suku bunganya 3%, ada yang mata uang suku bunganya 10%, ada yang 6%. Jadi masing-masing mata uang itu memiliki tingkat ketertarikannya tersendiri. Ada supply and demand-nya tersendiri. Nah, dengan memahami supply and demand, yang kita rasa semua orang juga bakal setuju, kita akan tahu berapa banyak buyers yang masuk dan sellers yang keluar. Dengan begini, dalam forex, investor akan selalu membeli mata uang yang paling tinggi suku bunganya dibandingkan mata uang yang paling rendah suku bunganya. So, itu artinya ketika kalian melakukan analisa forex, kalian harus buy mata uang yang memiliki suku bunga yang tinggi dan sell mata uang yang memiliki suku bunga yang rendah. Sebagai contoh, suku bunga The Fed, bank sentralnya Amerika, itu anggap aja 5%. Terus, suku bunga Bank of Japan, anggap aja sekarang di angka 1%. Kalian di sini sadar bahwa 5% di Amerika dan 1% di Jepang. Secara logika, kalian pasti bakal lebih milih untuk nginvest ke Amerika yang bisa ngasih kalian return 5%. Yang bisa ngasih kalian return 4% lebih tinggi daripada Jepang. Ngapain invest ke Jepang kalau cuma dapat 1%? Mending aku invest ke Amerika, dapat aja 5%. Nah, ini kata investor dan kata seluruh bank hingga investment firm terhadap suku bunga 5% di Amerika tadi. Bayangin, kalau kalian memahami suku bunga, berapa banyak demand buyers yang akan setara dengan kalian, yang juga akan berbondong-bondong membeli sebuah mata uang tersebut. Artinya, dengan memahami suku bunga, kalian sudah bisa menebak order flow yang akan datang ke depannya terhadap mata uang tersebut. Anggap 1-2 bulan sebelumnya kalian mendapat sebuah berita Fed akan menaikkan suku bunga. Oke, kalian langsung nyantol di otak. Oke, aku harus buy USD karena suku bunga Fed akan dinaikkan. Itu kata 100.000 orang profesional di bank dan investor di seluruh dunia serentak. Kalian sudah jalan dengan pemikiran mereka. Kalian sudah memiliki outlook yang sama dengan mereka. Kalian nggak perlu khawatir lagi, kira-kira aku punya teman yang buat nge-buy nggak ya? Well, teman kalian bank dan investment firm, hedge fund, profesional, para sertifikat. Itu teman kalian yang bisa buat nge-buy. So bayangkan kalau kalian sudah memahami suku bunga, kalian bisa menebak order flow ke depannya, progres ke depannya seperti apa. Akan jadi sangat mudah buat kalian menganalisa market forex ketika kalian sudah memahami suku bunga. Oke, berarti trading forex itu hanya soal suku bunga. Well, 90% kita harus bilang ya. 90% trading forex hanya soal suku bunga. 10%-nya lagi mungkin soal geopolitik, sentimen yang lain, pricing in, pricing off, atau misalkan ada katalis yang bermain. Itu yang mungkin akan menjadi penghalang analisa kalian nantinya di akhir. So, kuncinya buy mata uang yang memiliki suku bunga tinggi dan sell mata uang yang memiliki suku bunga rendah. Oke, gimana kalau misalkan suku bunganya berubah? Gimana kalau misalkan suku bunganya udah nggak sama lagi? Amerika yang awalnya 5%, sekarang menjadi 4%. Apakah mata uang tersebut menjadi tidak terlalu menarik bagi investor? Ya, tentu saja. Awalnya kalian dapat cuan 5%, terus tahu-tahu suku bunga malah turun kan jadi 4%. Well, cuan kalian nggak segede sebelumnya dong. Pastinya ada investor yang keluar dari mata uang tersebut. Karena ya udah nggak setinggi sebelumnya. Mending cari yang lain deh yang masih di angka 5 apa 6. Nah, tapi kan mungkin nggak semua orang bakal keluar. Jadi secara nggak langsung kalian masih bisa memperkirakan 4% masih bakal lebih kuat daripada 1% di Jepang tadi. Artinya kalian masih bisa paling nggak buy USD terhadap JPY. Nah, terus berarti analisa selanjutnya setelah kita mengetahui suku bunga yang tinggi, gimana cara mengantisipasi suku bunga yang akan diubah? Karena kalau misalnya kalian sampai kelewatan, kok tiba-tiba market berubah arah? Oh, ternyata karena suku bunganya udah gak sama lagi. Terus gimana cara mengetahui suku bunga yang akan berubah? Nah, disinilah kenapa kita selalu melihat yang namanya data ekonomi. Kalender ekonomi akan bantu kalian untuk melihat data apa aja yang akan muncul
Dan apakah suku bunga masih bisa dipertahankan di angka yang sama? Karena tujuan suku bunga ini dibentuk adalah untuk memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Kalau ekonomi harus diperlambat pertumbuhannya? Well, kalian paham sendiri kalau inflasi terlalu tinggi, semua orang nggak bisa ngapa-ngapain. Ekonomi yang tumbuh terlalu cepat itu artinya inflasi yang terlalu cepat. Dan semua orang nggak suka kalau inflasinya tinggi. Sehingga suku bunga digunakan untuk memperlambat inflasi. Nah, kalau kalian perhatikan data ekonomi seperti NFP, unemployment rate, retail sales, CPI, itu dalam suku bunga tugasnya untuk menerka apakah kita bisa menaikkan suku bunga atau sudah saatnya untuk menurunkan suku bunga. Jadi misalkan kalian melihat, oke, NFP kuat, retail sales kuat, CPI kuat, unemployment rate juga rendah, durable goods juga banyak. Semua data ekonomi sebuah negara menunjukkan penguatan fix, berarti nantinya mata uang ini akan dinaikkan suku bunganya. Nah, sebelum kenaikan suku bunga tersebut terjadi, kalian sudah melihat berbagai macam data ekonomi yang rilis. Data ekonomi yang rilis tadi akan memberikan kalian indikasi lebih awal, akan memberikan kalian petunjuk lebih awal bahwa mata uang tersebut akan berpotensi menguat ke depannya. Ini sama seperti kalian melakukan investasi saham. Ketika sebuah mata uang memiliki data ekonomi yang luar biasa bagus, tapi suku bunganya masih rendah, itu kalian bisa anggap sebagai mata uang tersebut undervalue. Namun ketika sebuah mata uang memiliki data ekonomi yang buruk, tapi suku bunganya tinggi, well, kalian bisa anggap itu mata uangnya sudah overvalue. Kurang lebih seperti itu. Nah, dengan mengetahui kapan sebuah mata uang itu undervalue atau market belum terlalu efisien menyadari mata uang tersebut masih lemah, itu adalah saat-saat yang bagus untuk kalian beli mata uang tersebut. Dengan memahami data ekonomi dan perubahan suku bunga, kalian akan menjadi orang yang paling pertama mendeteksi sebuah tren. Ini yang selalu pengen semua orang pelajari. Ini yang semua orang pengen kuasain. Mendeteksi tren sebelum tren tersebut terbentuk. Kalian ingin masuk lebih awal. Kalian ingin bisa memperkirakan pergerakan market ke depannya. Well, fundamental adalah jawaban kalian. Terus teknikal gimana? Di sini baru masuk teknikalnya. Oke, kalian dengarkan baik-baik di sini. Setelah kalian bisa mengetahui data ekonomi meningkat atau menurun, di situ baru kalian entry menggunakan teknikal. Oke, 3-4 data ekonomi menunjukkan pelemahan. Berarti ke depannya suku bunga mata uang ini akan diturunkan. Sip, berarti mata uang ini akan melemah. Contohnya di Euro USD, aku bakal cari resisten, sell di resisten tersebut. Aku bakal cari change of character, hanya change of character, hanya resisten, hanya supply untuk sell di mata uang tersebut. Ketika kalian melihat mata uang memiliki data ekonomi yang bagus, jangan coba-coba kalian sell mata uang tersebut. Itu sama aja kalian ngelawan tren tapi yang belum kebentuk. Justru bakal lebih menyakitkan lagi ke depannya ketika kalian coba secara paksa melakukan sell di mata uang yang suku bunganya tinggi. Well, that's gonna hurt you a lot. So, setelah kalian mengetahui data ekonomi, suku bunga, kalian tinggal manfaatkan setiap resisten yang kalian temui, setiap support yang kalian temui untuk di-buy di support dan selalu sell di resisten. That's it. Selesai, simple, nggak ada sulit-sulitnya. So, kita recap. 1, itu adalah suku bunga. Untuk menjadi ahli dalam forex, kalian harus paham soal suku bunga. 2, data ekonomi. Tentunya suku bunga bakal berubah ke depannya. Dengan melihat data ekonomi, kalian bisa memperkirakan kapan perubahan suku bunga akan terjadi. Dan yang ketiga, baru kalian gunakan teknikal. Teknikal di sini tugasnya adalah sebagai salah satu risk management. Karena kita pasti ingin entry di market tidak terkena drawdown yang tinggi. Kita nggak pengen floating minus yang gede-gede. So, teknikal menjadi jawabannya. Karena kalau kalian hanya trading fundamental tanpa teknikal, kalian langsung masuk ke market, well, itu hanya akan menjadi sebuah bencana bagi akun trading kalian. Kalian masuk sembarangan, kalian malah buy di resisten, itu pasti akan menjadi trade yang buruk. So, tentukan arah, harus buy atau sell, itu menggunakan fundamental. Nanti, setelah kalian dapat buy atau sell-nya, baru cari support, baru cari order block, baru cari change of character, baru cari break of structure setelah itu. Kita bakal jamin trading kalian akan selalu sesuai arah, kalian akan selalu berada di tren yang awal. Bahkan sebelum chart pattern terbentuk. Bahkan sebelum price action menunjukkan indikasi harus buy atau sell. We can assure you that one. Dan jangan lupa di akhir risk management. Kalian pastinya harus memastikan kalian tidak meresikokan dalam jumlah yang besar. Karena ada aja orang pasti nanti di akhir ngomong, kalau udah tahu trennya pasti ya tinggal all in dong, tinggal full margin dong. Well, itu nggak perlu dijawab, itu cuma orang-orang yang pengen ngasih pertanyaan yang nggak masuk akal supaya nggak bisa dijawab gitu kan. Kan nggak usah dengar orang kayak gitu. Tentunya risk management tetap perlu diterapkan. Karena semua yang ingin dipertahankan secara jangka panjang itu harus dikelola dengan baik. Risk management, jangan overload, jangan overtrade. Pastikan fundamental kalian udah menunjukkan arah, kemudian baru masuk ke market dengan teknikal. So that's the whole point. Semoga informasi yang kita berikan di sini berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Untuk pelajari hal lebih lanjut seperti ini, kalian bisa follow TikTok Happy Money, YouTube Altaf and Brothers, dan Instagram, dan serta channel Telegram kita. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua.